Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan kita yang kelima di mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata bersama Ibu Novita Ranti Muntiari. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, semoga semuanya sudah mengerjakan tugas dan kuis yang telah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya. Dan Ibu harap semoga hasilnya semuanya baik ya. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke materi pembahasan selanjutnya, yaitu regular properties. Di mana di sini materi pembahasannya yaitu properti reguler dan kebenaran dalam membuktikan hasil operasi set adalah bahasa reguler terhadap bahasa reguler L1 dan L2. Selanjutnya, sebelumnya kita telah mempelajari representasi bahasa reguler dengan menggunakan DFA dan NFA ya. Selanjutnya di sini kita akan membuktikan menggunakan beberapa operasi yang terkait dengan bahasa reguler. Dan di sini juga hasil dari operasi tersebut merupakan bahasa reguler atau bukan. Di sini akan dibuktikan menggunakan union, concatenation, star, referral, complement, dan yang terakhir adalah intersection. Sebelumnya di sini kita akan masuk ke bahasa reguler. Kita harus tahu dulu apa itu closure property, di mana suatu set memiliki closure terhadap operasi jika operasi terhadap anggota set selalu menghasilkan anggota dari set yang sama. Dan kita katakan set tertutup di bawah operasi atau set is closure under the operation. Dan selanjutnya adalah bahasa reguler tertutup di bawah beberapa operasi. Jika bahasa K dan L reguler, maka hasil operasi dari beberapa operasi di bawah ini juga reguler. Antara lain adalah union, intersection, complement, difference, concatenation, clean star, dan reverse. Selanjutnya yaitu bahasa reguler, di mana bahasa reguler adalah tertutup di bawah operasi. Operasi union dilambangkan dengan U, penggabungan L1 dan L2, concatenation, terus ada star, ada referral, dan complement, dan intersection. Yang pertama yaitu sebelum masuk ke pembuktian dengan operasi-operasi sebelumnya, mari kita lihat terlebih dahulu cara untuk merubah dari beberapa state menuju menjadi satu state penerima saja yang ekuivalen. Contohnya pada graf transisi yang NFA di atas. Jadi pada NFA ini yaitu ada dua state penerima di sini. Setelah itu dirubah menjadi NFA yang ekuivalen menjadi satu state penerima di sini. State baru penerima di sini yang dengan menambahkan transisi lambda di sini. Oke, selanjutnya kita masuk untuk secara umumnya di sini. Secara umumnya ada graf transisi NFA awal di sini. Di sini ada state penerimanya. Masing-masing mempunyai state penerima, lalu kita akan merubah menjadi NFA yang ekuivalen, di mana hanya satu state penerima dan dari awal state penerimanya masing-masing kita ubah menjadi satu state penerima dengan dihubungkan menggunakan transisi lambda di sini. Oke, selanjutnya di sini secara khususnya jika dari NFA tidak ada state penerimanya, pada gambar transisi tidak ada state penerimanya, maka bisa juga ditambahkan state penerima namun tanpa transisi. Jadi ditambahkan state penerima tapi tidak ada transisi yang terhubung. Selanjutnya di sini pertimbangan dua bahasa reguler, di mana bahasa reguler L1 dan bahasa reguler L2.
Di sini NFA M1 berbentuk state grafik atau grafik transisi seperti ini, dan M2 juga bentuknya adalah grafik transisi seperti ini. Mereka sama-sama memiliki satu state penerima. Selanjutnya di sini ada contohnya M1. Di sini gambar grafik transisinya dari L1 sama dengan A pangkat NB, di mana gambar transisinya adalah sebagai berikut, dan yang L2 adalah B, A, dan transisinya adalah B dan A, sama-sama memiliki satu state penerima. Oke, di sini ada operasi union yang dilambangkan dengan U ini ya, dimana dari cara penggabungan dua NFA dan menambahkan state awal, jadi ditambahkan state awal dengan transisi lambda terhubung dengan state awal dari masing-masing grab transisi M1 dan M2. Itu menggunakan operasi union. Berarti operasi union, saya ulang, yaitu dari dua grab transisi M1 dan M2 dibuatkan atau ditambahkan state awal dengan menambahkan juga transisi lambda yang terhubung dengan grab transisi awal dari masing-masing grab transisi M1 dan M2, maka menghasilkan suatu grab transisi NFA yang baru yang mewakili operasi union dari L1 digabung dengan L2. Dan di sini contohnya kita lihat dari graf transisi yang tadi kita jadi satu atau kita gabungkan menggunakan atau menambahkan awal state awalnya dan transisi lambdanya dengan terhubung dengan state awal dari masing-masing graf transisi L1 dan L2 menjadi suatu graf transisi NFA yang baru yang mewakili operasi union dari L1 digabung dengan L2. Selanjutnya yaitu proses concatenation, di mana dari NFA untuk L1 dan L2 di sini ya. Jadi kita lihat graf transisi M1 dan graf transisi L2, di mana bahasa reguler yaitu dengan menambahkan transisi lambda dengan menghubungkan graf transisi pertama, ini graf transisi pertama dengan graf transisi kedua. Jadi dengan menghapus stat penerima, jadi stat penerimanya yang pertama ini dihapus dengan stat pertama, jadi dia bakal terhubung ke penerima di graf transisi pertama akan terhubung dengan penerima di graf transisi kedua dengan menambahkan transisi lambda di sini ke state awal pada transisi kedua. Oke, selanjutnya kita masuk ke di sini ada contohnya. Di sini contoh dari operasi concatenation, yaitu di sini kita lihat pada grafik transisi pertama ya, pada state akhirnya di sini dihapus. Jadi state terakhir pada graf transisi pertama itu dihapus dan dihubungkan menggunakan transisi lambda. Di sini dihubungkan ke state awal pada graf transisi kedua. Oke, menghasilkan A pangkat N BBA. Selanjutnya di sini ada start operation, di mana graf transisi adalah M1. Di sini M1. Graf transisi digambarkan kemudian graf transisinya, hilangkan state penerimanya. Jadi state yang di dalam
graf transisi ini akan dihilangkan state penerimanya, lalu ditambahkan state penerima yang baru. Selanjutnya memberikan transisi lambda di sini. Jadi yang penghubung antara state yang tadi state akhir atau penerimanya ini dihapus, untuk menghubungkan dengan step penerima yang baru, maka dibutuhkan adalah transisi lambda di sini, dan selanjutnya ditambahkan state awal, lalu ditambahkan lagi transisi lambda yang terhubung ke grafik transisi awal dari grafik transisi, lalu tambahkan lagi dari transisi state awal menuju ke state penerima. Selanjutnya lalu dari state akhir penerima ini menuju ke state awal, ditambahkan transisi lambda juga. Lalu dari langkah tersebut terbentuk adalah operasi start operation. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh. Kita lihat di sini. Di sini tadi ada grafik transisi ya. Jadi kita gambarkan grafik transisi dari state akhir atau step penerima ini kita hapus, kita buatkan baru lagi state penerimanya, dihubungkan menggunakan transisi lambda. Lalu dari itu kita buatkan state awal, state baru yang terhubung dengan transisi lambda, dihubungkan dengan graf transisi awal, dan step awal dihubungkan dengan state akhir atau state penerima yang baru, dan state penerima yang baru juga terhubung kembali dengan state awal menggunakan transisi lambda. Jika dihasilkan yaitu NFA-nya adalah A pangkat N B kali. Oke, dituliskan. Selanjutnya di sini reverse, di mana suatu bahasa dapat kita balik atau kita reverse. Caranya bermula dari suatu NFA, yaitu reverse semua transisi. Jadi kita harus jika dia masih DFA, kita ubah dulu menjadi NFA ya. Selanjutnya dari NFA ini, setelah di reverse semua transisi, jadi yang awalnya M1-nya state awal menuju state akhir atau penerima, state penerima diubah menjadi awalnya yaitu state penerima menjadi state awal. Oke, ini adalah menggunakan operasi reverse, di mana dia hanya merubah dari state awal menjadi state penerima dan step penerima menjadi step awal. Oke, kita masuk ke contoh di sini. Jika M1 kita hanya merubah di sini yang state awalnya menjadi state penerima dan state penerimanya di sini akhirnya menjadi state awal. Oke. Selanjutnya kita masuk ke komplement, di mana komplement ini sedikit rumit. Awal menggunakan DFA. Jadi jika NFA ya, kita harus merubah dulu ke DFA. Dari graf DFA, hasil kita akan merubah state penerima. Jadi state penerima menjadi state bukan penerima. Dan state penerima menjadi state awal. Ini proses pertama. Selanjutnya berubah state posisi penerima ke posisi awal dengan state awal ke state posisi penerima. Kita lihat contohnya di sini. Di gambar grafik transisi yang pertama, ini
ada state penerima di sini di tengah, dan kita merubah dari state penerima kita rubah ke state awal, dan sebaliknya juga dari state awal kiri kanan ini kita rubah ke state penerima. Selanjutnya yang terakhir kita masuk ke intersection. Intersection gini menggunakan dua cara ya. Yang pertama menggunakan hukum De Morgan, yang kedua yaitu sedikit lebih kompleks juga. Selanjutnya kita masuk ke menggunakan hukum De Morgan, di mana di sini L1 iris L2 itu sama dengan L1 komplement digabung dengan L2 komplement, dan keduanya dikomplement kembali. Jadi kita bisa lihat di bawah sini, L1 dan L2 termasuk bahasa reguler, dan L1 dan L2 komplement termasuk bahasa reguler, dan union atau penggabungan juga termasuk bahasa reguler. Dan operasi gabungan dan komplement juga termasuk bahasa reguler. Jadi akhirnya dapat disimpulkan bahwa L1 irisan L2 pastilah merupakan bahasa reguler juga. Kita dapat simpulkan di sini L1 irisan L2 termasuk bahasa reguler. Di sini kita buktikan intersection closernya, yang bisa membuktikan menggunakan graf transisi. Di sini M1, M2 dengan nilai DFA, masing-masing DFA itu gimana caranya dari DFA M dapat menerima L1 irisan L2. Di sini coba kita lihat. Jadi state di dalam M, di sini ada state di dalam M1 itu adalah Q1, dan state di dalam M2 itu adalah PJ, di mana keduanya ini dapat disatukan dengan penulisan berikut Q1, PJ. Selanjutnya juga di sini ada DFA M1 dan DFA M2, di mana transisi pertama kita lihat grafiknya Q1 terhubung dengan transisi A menuju Q2, dan yang kedua M2 grafiknya P1 terhubung dengan transisinya A ke P2, di mana kita dapat menuliskan DFA M-nya yaitu Q1, P1. Jadi awalnya sama-sama kita masukkan ya, state awalnya. Setelah itu menggunakan transisi yang terhubung yaitu A, atau kita inputannya A, dengan step akhir adalah Q2 dan P2. Berarti kita dapat menuliskan step transisi akhirnya adalah Q2, P2. Maka didapatlah transisi baru. Selanjutnya lagi, jika DFA M1 step awalnya adalah Q0 dan DFA F2 dan step awalnya adalah P2, maka DFA M yang kita dapat adalah Q0, P2. Maka ini adalah namanya state awal yang baru. Selanjutnya DFA M1, kita state penerimanya adalah Q1, dan DFA M2 state penerimanya adalah PJ dan PK. Jika kedua state ini kita jadikan DFA M, maka dapat state penerima yang baru adalah Q1, PJ, dan selanjutnya Q1 juga, PK. Oke, berarti state penerima dari kedua ini, dari Q1 ini tetap dimasukkan ke dua-duanya, maka dapat dihasilkan state penerima yang baru. Ini adalah contohnya automaton untuk intersection. Di sini dapat digambarkan seperti ini, penggabungan dari kedua irisan dari kedua simulasi yang ada ini menghasilkan A dan B. Dari hasilnya
Ibu sekian, semoga Ibu harapkan semuanya dapat memahami atau mencoba mendiskusikan jika kurang paham atau ada yang ditanyakan, dan bisa membuka website Skalsa untuk melakukan absensi dan mengerjakan kuis dengan waktu yang sudah Ibu tentukan tentunya. Ibu harap semuanya dapat mengerjakan kuis dengan baik. Mungkin cukup sekian kuliah kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.